Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memaparkan makalah pengembangan konsep dan teori pendidikan karakter, khususnya tentang hakikat dan kedudukan manusia. Makalah ini disusun oleh kelompok kami atas nama Zamroni Aras, Dahri Zani, dan saya sendiri Irawati SPD. Dengan dosen pengampu Dr. Hadi Chandra, SAG, MPD. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dan sebaik-baik ciptaan yang dilengkapi dengan akal pikiran. Dalam hal ini, Ibnu Arabi misalnya melukiskan hakikat manusia dengan mengatakan bahwa tidak ada makhluk Allah yang paling bagus daripada manusia, yang memiliki daya hidup, mengetahui, berkehendak, berbicara, melihat, mendengar, berpikir, dan memutuskan. Manusia dalam perspektif Islam berbeda dengan konsep manusia dalam pandangan-pandangan agama selain Islam. Rumusan masalah dari makalah ini adalah yang pertama, bagaimana hakikat manusia, dan yang kedua, bagaimana kedudukan manusia. Tujuan penulisannya adalah untuk mengetahui tentang hakikat manusia serta untuk mengetahui kedudukan manusia. Kita masuk kepada bab pembahasan. Terdapat berbagai ilmu dan perspektif yang memaknai hakikat manusia. Perspektif filsafat misalnya, menganggap bahwa manusia merupakan hewan yang berpikir karena memiliki nalar intelektual. Kemudian, menurut perspektif sosiologi, manusia adalah makhluk sosial yang sejak lahir hingga matinya tidak pernah lepas dari manusia lainnya. Yang ketiga, ada dari beberapa ahli filsafat yang mengatakan bahwa manusia sebagai zoon politikon atau hewan yang bermasyarakat, seperti ahli filsafat yang mengatakan yang bernama Socrates. Kemudian ada rumusan-rumusan lainnya bahwa manusia itu seperti Homo sapiens, Homo faber, Homo economicus, Homo religius, dan Homo laquens. Sementara hakikat manusia dalam Al-Quran itu jadi berbeda karena secara etimologi istilah manusia di dalam Al-Quran terdapat 4. Yang pertama adalah al-insan yang mengandung arti bahwa manusia mengandung 2 dimensi, yaitu dimensi tubuh dengan berbagai unsurnya dan dimensi spiritual, ditiupkan rohnya kepada manusia. Harmonisasi kedua aspek tersebut mengantarkan manusia sebagai makhluk Allah yang unik dan istimewa, sempurna, dan sebagai makhluk Allah dinamis, sehingga mampu menyandang predikat sebagai khalifah Allah di muka bumi. Kemudian, yang kedua, manusia disebut al-bashar karena al-bashar merupakan bentuk jamak dari kata al-basharat yang berarti kulit kepala, wajah, dan tubuh menjadi tempat tumbuhnya rambut. Pemaknaan manusia dengan al-bashar memberikan pengertian bahwa manusia adalah makhluk biologis serta memiliki sifat-sifat yang ada di dalamnya, seperti membutuhkan makan, minum, perlu hiburan, hubungan seks, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, manusia sebagai Bani Adam. Manusia disebut Bani Adam karena pertama, manusia dilebihkan oleh Allah dibandingkan dengan makhluk lainnya, dan kedua, manusia adalah makhluk yang berakal. Penggunaan istilah Bani Adam menunjukkan bahwa manusia bukanlah merupakan hasil evolusi dari makhluk antropos atau yang biasa dikenal dengan monyet. Kemudian yang keempat, manusia disebut juga dengan Anas, menunjukkan kepada seluruh manusia secara umum tanpa melihat statusnya apakah beriman atau kafir, seperti menjalin relasi sosial, beribadah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala serta menauhidkannya. Sebagai makhluk serta manusia sebagai makhluk yang mulia dan tercela. Sementara kedudukan manusia di dalam Al-Quran disebutkan ada 3. Yang pertama kita bahas dulu, yaitu manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Manusia adalah makhluk ciptaan yang berasal dari tanah yang disebut juga anak keturunan dari Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Atau dengan kata lain, manusia adalah makhluknya yang paling sempurna dan sebaik-baik ciptaan dibandingkan makhluk-makhluknya yang lain. Sehingga manusia disebut sebagai hamba yang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kedudukan manusia yang kedua adalah manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Sifat hakiki seorang manusia adalah bahwa selain sebagai makhluk individu, juga sekaligus sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu merupakan satu kesatuan antara aspek jasmani dan rohani yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan sebagai makhluk yang hidup bersama dengan manusia lain dan tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa adanya keterlibatan orang lain. Kemudian kedudukan manusia yang ketiga adalah manusia sebagai makhluk multidimensi dan unik. Manusia diberi pembeda akal dari makhluk hidup yang lain supaya menjadi pemimpin di bumi. Tugas yang diembannya cukup luas. Manusia harus menjaga hubungan dengan alam, manusia, dan Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan Allah, tentu sejak lahir manusia sudah mempunyai fitrah, salah satunya keinginan-keinginan terhadap materi yang tiada pernah henti. Kemudian bab ketiga, kesimpulan. Yang pertama, terdapat berbagai ilmu dan perspektif yang memaknai hakikat manusia, yaitu baik dari segi filsafat, sosiologi, dan perspektif manusia dalam Al-Quran. Secara etimologi, istilah manusia di dalam Al-Quran terdiri dari 4, yaitu Al-Insan, Al-Bashar, Bani Adam, dan An-Nas. Sedangkan kedudukan manusia dalam Al-Quran ada 3, yaitu manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia sebagai makhluk individu dan sosial, serta manusia sebagai makhluk multidimensi dan unik. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.